Pagi ini pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan Mas Eza Ridho Ibnu Tama, Head of Technical Analysis Henan Putri Sekuritas. Selamat pagi, Mas Eza. Selamat pagi. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini. Mas Eza, melihat data inflasi dari Amerika Serikat yang tentunya juga menjadi penantian khususnya oleh investor besar begitu ya, melihat sejauh mana harapan mengenai pemotongan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat ini adalah salah satunya indikatornya ini adalah indikator terbesar bahkan ya, inflasi Amerika Serikat lebih panas ternyata dari ekspektasi. Dampaknya akan seperti apa untuk IHSG? Kelihatannya berdampaknya untuk ISG itu akan direalisasikan di untuk consumer retail untuk jangka pendek ya. Soalnya jika the Fed lihatin memang consumer demand itu memang masih rampant di Amerika dan juga inflation remain sticky dan agak susah untuk kembali ke 2.25% target tahun ini, dan kemungkinan ya projectionnya mereka kelihatannya mau targetin 2,25% tahun ini, terus habis itu tahun depan akan mencapai overall targetnya mereka 2%. Kelihatannya itu berarti Bank Indonesia akan juga delayin BI rate cut-nya mereka juga. Bikinin kredit masih agak mahal pada saat ini dibandingkan ya beberapa tahun lalu. Jika kredit itu lebih mahal, kemungkinan consumer cyclicals, consumer retails itu kurang kuat, atau consumer demand kurang prospektif sampai pertengahan tahun ini. Okay. Ya sekitar kuartal 2 atau kuartal 3. Maret ya. Oke, Maret atau kuartal 4 atau kuartal 3? Kelihatannya sih the most likely is kuartal 2, which is around March, April. Jadi sebenarnya Anda melihat peluang The Fed akan memotong suku bunga, kan banyak yang bilang Maret, tapi kayaknya melihat data inflasi ini cenderung lebih panas, ya mungkin akan mundur. Nah, Anda sendiri melihatnya dari Henan Putri paling cepat kira-kira bulan berapa? Kemungkinan The Fed akan motongin suku bunga sekitar ya seperti yang dibilang Maret atau April pada saat ini. Jika inflasi remain sticky, kemungkinan harus ke Mei untuk tahun ini. Jadi Oke, berarti itu saat ini masih tetap di Mei ya? Iya. Kita harus lihatin inflation rate di Februari juga. Februari itu pivotal point. Jika inflation masih di atas forecast atau ekspektasinya The Fed, kemungkinan bisa ke Mei. Oke, berarti sebenarnya nggak terlalu masalah, inflasi saat ini kan lebih panas dari ekspektasi, tapi kritikalnya itu justru di Februari nanti gitu ya? Iya. Baik, melihat data inflasi di Februari nanti, kalau sesuai dengan ekspektasi ya tetap akan di Mei, rencana pemotongan suku bunga harapannya seperti itu gitu ya. Oke, dengan data inflasi, data tenaga kerja semalam, Wall Street ini kan cenderung mendatar, agak menguat di awal-awal, tapi penutupannya ini cenderung datar. Kemudian bursa Eropa juga turun. Peluang untuk IHSG apakah akan ya cenderung diwarnai aksi profit taking hari ini atau bagaimana? Kelihatannya kemarin IHSG juga terkoreksi juga, ya lumayan sedikit saja. Kita juga bisa bilang IHSG stabil, soalnya koreksinya itu tidak terlalu besar dalam, ya terutama karena ada bullish gap. Kelihatannya IHSG ada potensi untuk koreksi lagi di harga zona saat ini, dengan potensi untuk suku bunga akan ditahan di 5,25 sampai 5,5% Fed rate-nya saat ini. Soalnya kalau kita lihat salah satu driver untuk rebound beberapa
dua hari lalu adalah IDX Finance, dan juga telecommunications. Oke, apakah finance atau keuangan yang notabene kemarin kita lihat BCA kembali mencoba untuk mengukuki rekor tertinggi baru masih akan menjadi leading meskipun IHSG ini cenderung Anda katakan tadi kemungkinan akan dilanda aksi profit taking dan juga telco, artinya dua sektor ini masih menjadi pilihan untuk di buy atau bagaimana? Untuk sektor banking kelihatannya kurang pada saat ini, lebih baik wait and see ya. Soalnya kita harus lihat jika bursa Eropa sama bursa Amerika memang ada bearish sentiment dengan ini, kita juga berdampak juga dengan beberapa spekulator pasar juga akan lihat ini sebagai berita buruk dan data ini harus di price in ke dalam sektor ISG juga dan dalam sektor perbankannya kita juga. Oke. Kalau kita antisipasikan IDX Finance untuk koreksi ya BBCA sama BRI kemungkinan koreksi juga, dan juga kalau kita lihat dari technical indicator memang di dalam overbought zone. Overbought berarti sudah daya belinya artinya sudah jenuh beli begitu ya? Agak jenuh beli karena berada di level atas ya? Ya, jadi itu berarti di level atas dan ada kemungkinan untuk koreksi dalam jangka pendek. Oke, kalau begitu rekomendasi Anda lebih ke saham-saham yang seperti apa? Kami rangkum dalam grafis berikut ini. Berikut adalah saham rekomendasi dari Henan Putirai Sekuritas. Dapat Anda saksikan di layar pemirsa. Ada WIM direkomendasikan buy on break dengan target 1815, stop loss di 1650 sampai 1640. Nanti akan kita bahas lebih detail mengenai posisinya secara teknikal. Gudang Garam buy on break dengan target 22.800. Kemudian stop loss di 20.475. HMSP buy on break 940 sebagai target, kalau itu tercapai bisa ke 990 dengan stop loss di 865. Dan ITIC rekomendasinya buy pemirsa dengan target 3.332 ya, stop lossnya di 300. Level-level entry-nya di posisi berapa nanti akan kita ulas tentunya. Ini adalah deretan rekomendasi dari Mas Eza Ridho begitu ya. Nanti akan kita lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di segmen Market Buzz Power Breakfast. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Eza Ridho Ibnu Tama, Head of Technical Analysis Henan Putirai Sekuritas. Oke, Mas, kita lanjutkan lagi ya untuk rekomendasi saham pilihan yang sudah kami tampilkan grafisnya tadi. Kita akan mulai bahas satu persatu. Kita sebelum ke sahamnya ya, ada yang pertama ini adalah WIIM, tapi rata-rata memang rekomendasinya adalah buy on break, kecuali tadi ada ITIC yang direkomendasikan buy. Memang kenapa bukan buy on weakness, kenapa lebih ke buy on break, padahal tadi Anda katakan IHSG kecenderungannya ini akan lebih ke aksi profit taking. Nah, meskipun di dalam fase profit taking untuk IHSG, kita harus lihatin juga apa overall trendnya. Kemungkinan koreksi ini memang untuk jangka pendek, tapi overall trend adalah bullish, dan kita harus lihatin bahwa mungkin akan koreksi ke support terdekat atau soft support. Tapi overall trendnya masih naik ya, kita nungguin saja untuk bisa untuk breakout dari resistance berikutnya. Kita nggak usah nunggu di bawah support untuk ambilin untuk entry. Soalnya lebih beresiko jika kita masuk di support. Kalau downtrendnya masih lanjut, ya itu lebih beresiko kan. Jadi
kita harus ada konfirmasi bahwa bullish sentiment udah kembali ke market. Baik, bullish sentiment sudah kembali ke market, namun wajar jika terjadi profit taking karena penguatan IHSG juga sudah cukup tinggi sejak akhir tahun kemarin dan bahkan sudah sempat melampaui rekor tertinggi sepanjang masa begitu ya. Dan banyak saham-saham khususnya big caps yang juga sudah rekor kembali. Oke, berapa support indeks harga saham gabungan ketika Anda mengatakan bahwa IHSG saat ini sedang dalam tren bullish tetapi mungkin ada peluang profit taking jangka pendek? Support IHSG. Seperti IHSG yang terdekat memang 7.151. 7.151 ya? Iya. Dan memang kemarin sempat rebound dari support, salah satu major supportnya yaitu 7.154. Di hari Rabu sempat rebound dari support itu, dan memang Kamis meskipun sempat koreksi, memang itu masih kalau kita lihatin trennya memang kelihatannya akan membentuk V-shape recovery jika IHSG itu tidak koreksi terlalu dalam hari ini. Oke, kita lihat ya grafis atau data RTI-nya ini membentuk pola yang memang kayak lurus ke atas begitu ya, makanya dikatakan tadi oleh Mas Eza bahwa ini memang masih dalam uptrend pemirsa untuk indeks harga saham gabungan, dan supportnya tadi disampaikan 7.151 ya. Jadi waktu Rabu itu major support, tapi support terdekat itu 7.191. Oke. Baik, itu dia. Kita ke saham pilihan, ada WIM atau WIIM, direkomendasikan buy on break. Secara teknikal, semenarik apa saham ini? WIM sempat mengalami bearish price shock dan juga di dalam level support pada saat ini. Mungkin WIM masih tidak ada bearish bullish sentiment, dan tapi jika kita harus nungguin bahwa jika revenue atau dari financial statementnya mereka juga, soalnya meskipun mereka tidak akan naikin production volume-nya mereka, soalnya mereka masih mau maintain their position sebagai tier 2 producer in tobacco yang tidak terlalu berdampak dengan cukai rokok yang naik ke 10% kemarin. Mereka itu main di ASP atau average selling price, jadi ASP mereka naikin. Secara teknikal seperti yang saya bilang tadi, memang di dalam support level. Jadi saat ini kalau kita lihatin memang sangat-sangat menarik untuk dikoleksikan. Sedang dalam support level. Jika sedang dalam support level, mengapa rekomendasinya buy on break? Jadi kita harus juga nungguin kapan bullish sentiment akan kembali juga ke WIM. Kalau kita beli habis itu stagnan di jangka masih stagnat, ya uangnya kita stuck di situ atau beku. Lebih baik kita liatin ke peluang lain di saham lain seperti itu. Oke. WIM lebih bagus kita masuk di posisi berapa atau buy on break-nya di level berapa yang confirm bahwa bullish-nya akan sudah mulai terjadi berbalik arah dari tadi level support? Optimally 1000 di resistance yang terdekat itu di 1730. Kemungkinan kita bisa entry di sekitar 1735. Oke, 1735 ini adalah level untuk buy on break dari WIM begitu ya, dengan target 1815. Kalau itu tercapai ada peluang ke 1825. Stop loss jika turun di 1650 sampai dengan 1640. Begitu ya Mas ya? Iya. Oke, gudang garam buy on break. Untuk gudang garam kita liatin gudang garam sama beberapa saham lain memang terdampak dengan cukai rokok yang naik 10% untuk awal tahun ini. Tapi ya kelihatannya sudah di price in.
dan sudah turun ke level support GGRM juga kelihatannya dengan bullish sentiment yang sudah dibahas, sudah di pricing juga di level support. Nah, kita cuman harus menunggu kapan, soalnya ini semua di non-cyclical stocks. Jadi kita harus antisipasikan kapan jika pendapatan atau sentimen bullish ke tobacco itu akan kembali di market atau kapan kembali di market. Dan GGRM juga di level support juga. Major support mereka GGRM baru saja rebound dari psychological support 20.000 dan pada saat ini lagi mengalami bullish uptrend dari major support itu. Ada kemungkinan kita harus mengkonfirmasikan bahwa GGRM akan melanjutkan bullish sentiment itu. Itu lebih safer atau itu memvalidasikan bahwa bullish sentiment masih ada dalam di GGRM. Oke, Gudang Garam pada pagi hari ini. Tipis. Ya, Gudang Garam hari ini kan melanjutkan penguatan ya, karena kan market sudah dibuka saat ini pukul 9:01 pemirsa. IHSG, oke, Gudang Garam dulu ya. Gudang Garam naik cukup tinggi kayaknya ya, kalau kita lihat di sini 0,12%, oke, 0,21%, 25 poin saja, 20.750 level entry yang terbaik atau yang sudah confirm untuk melanjutkan penguatan itu di posisi-posisi berapa sebaiknya untuk buy on break? Di 21.225. Oke, jangan masuk dulu berarti ya sebelum level tersebut ya. Iya. Oke, stop loss di bawah 20.475 sampai 20.275, ada target 22.800 sampai 23.000 yang terdekat ya. Iya. Oke. HMSP juga ternyata direkomendasikan. Apakah karena polanya sama, sedang berada di support dan siap-siap untuk berbalik arah? Iya, secara teknikal HMSP juga di support. Nah, secara fundamental kita bisa antisipasikan HMSP untuk tahun ini akan menyerap, akan realisasikan benefitnya mereka sebagai pemilik IQOS dan beberapa IP intellectual property-nya mereka. Ini beda dengan Gudang Garam atau WIM. WIM ada advantage mode sebagai tier 2, jadi mereka cuma main di ASP. Untuk HMSP, mereka itu nggak cuma main di tobacco sebagai komoditas dan bikin produksi rokok, tapi mereka juga main di intellectual property dengan IQOS. Dan ini memang akan menjadi salah satu driver untuk salesnya mereka tahun ini. Secara teknikal kelihatannya secara satu industri memang disupport, tapi kita harus lihatin sentimen mana, emiten mana yang akan nyerapin bullish sentiment atau rebound. Pada saat ini kelihatannya industrinya bisa di bottom fishing dan akan perspektif untuk awal tahun ini. Pada pagi hari ini masih melemah 0,57% atau 5 poin di 875. Jadi tunggu dulu begitu ya, cermati karena stop loss-nya ada di 865. Ya memang dekat saat ini ya, sampai 855 baru boleh entry kalau misalnya break di 890 sampai 900 ya. Iya. Oke. Nanti akan kita lanjutkan untuk satu saham lagi yaitu ETIC pemirsa, dan juga update dari pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, di mana kalau kita lihat pemirsa IHSG menguat 0,32%. Usai jeda pariwara berikut, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami, dan berikut kami update untuk Anda posisi indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini, di mana IHSG dibuka di teritori positif pemirsa, menguat 0,57%, makin naik ya setelah kurang lebih 6 menit pasca pembukaan sesi pertama, berada di 7.262 atau naik sekitar 42 poin, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terpantau berada di 15.554 pemirsa ya.
Oke, dan adapun deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers pada pagi hari ini masih didominasi oleh banking, khususnya BBRI yang menguat 1,3%, Bank Mandiri 2,33%, BBRI berada di kisaran 5.825, Bank Mandiri di 6.600, Medco naik 3,67% di 1.265, CGAS yang baru saja IPO naik 18%, MSJA 14%, NICE yang juga adalah emiten IPO 18,92%, Brand naik 2,97%, BRPT naik 1,89%, dan Akro yang baru IPO kemarin naik 21%. Losers adalah SMLE, juga emiten yang baru saja IPO pekan ini turun 10%, NATO turun 1,5%, DOOH turun 2,5%, XCL turun 2%, AMRT, ACES, BBYB, Bank atau BANK, ini semua masuk dalam top losers. Ya, kembali pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Mas Eza dari Henan Putirai. Mas Eza, bagaimana mencermati pembukaan perdagangan pada pagi hari ini? Ya memang benar-benar masih di awal begitu ya, baru sekitar 6 menit, tetapi menghijau berbanding terbalik dengan Wall Street yang cenderung melemah dan bursa Eropa dan beberapa bursa Asia pada pagi hari ini yang juga tadinya sempat melemah. Kita antisipasikan bahwa ISG kelihatannya memang lebih resilient dibandingkan terhadap data inflasi dibandingkan bursa Eropa sama bursa Amerika kelihatannya. Jadi kelihatannya ISG akan melanjutkan rebound trend dari Rabu, dan kita juga antisipasikan mungkin di awal market menguat, tapi kita harus mencermati lagi jika tren ini akan melanjut juga sampai akhir hari. Oke, ada kemungkinan di awal menguat, kita nggak tahu ya sesi 1 nanti penutupan, kemudian sesi 2 bisa saja terjadi pembalikan arah atau aksi profit taking. Berapa kalau tadi sudah disampaikan supportnya itu di 7.151, berapakah resisten terdekat dari indeks harga saham gabungan atau level kunci yang bisa menunjukkan bahwa bullishnya ini akan berlanjut? Kemungkinan kita bisa antisipasikan untuk support terdekat itu di psychological support 7.200. 7.200. Ya. Itu adalah level resisten terdekat, karena saya menanyakan resisten. Kalau 7.200 kan lebih rendah dari posisi saat ini 7.264. Kalau resistance itu 7.300. 7.300. Oke. Ya. Masih ada satu lagi tadi ya yang belum kita ulas, ITIC. Anda rekomendasikan buy, bukan buy on break seperti yang lainnya. 3 lainnya tadi kan buy on break. ITIC kenapa buy? Soalnya ITIC itu beda dengan emiten tobacco yang lain. Soalnya sudah rebound dari supportnya di 288. Jadi ITIC udah rebound dan dalam uptrendnya pada saat ini ya lebih baik untuk uptrendnya udah dikonfirmasikan, dan kita cuma harus ikutin saja untuk ITIC. Oke, kalau saya lihat ya dari pergerakan kinerja sahamnya atau dari datanya ini kan tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 ini cenderung agak stagnan, dan itu juga terjadi di Desember tanggal 27, 28, 29 itu ada stagnan. Ini tampaknya bukan karena disuspend kan ya, karena 3 hari berturut-turut ini berada di 310. Iya, jadi terkait dengan ITC memang kelihatannya dalam major sideways trend atau sideways channel. Tapi karena di 27 Desember sudah rebound, meskipun saat ini dalam minor sideways dan lumayan stagnan, kelihatannya untuk jangka menengah, kemungkinan dari sampai 2 minggu atau 3 minggu ke depan akan mencapai resistance-nya ITC yang terdekat, yaitu 332. 332.
Ya, Oke. butuh resistance juga. Baik, current price berarti ya 310, tapi saat ini sih masih stagnan ya. 310 menurut Mas Eza ini 310 sampai 312, target 332 sampai 334, ada stop loss di 300 hingga 298. Ya, keputusan investasi kami kembalikan ke tangan Anda pemirsa. Terima kasih banyak Mas Eza. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih.